Film dibuka dengan flashback sebelum pesawat Oceanic Air terjatuh. Di sini ada seorang wanita bernama Juliet. Downtown, just listen. Things will be great. Kemudian Juliet berkumpul dengan teman-temannya. Dan faktanya, ternyata mereka semua adalah bagian dari The Other yang sedang belajar. Itu artinya The Others adalah orang yang pintar dan paham akan ilmu pengetahuan. Dan mereka membuat sebuah desa di pulau ini hingga tiba-tiba Doorway, get into the doorway. Dan ya, ternyata guncangan ini diakibatkan karena pada saat itu Desmond telat menekan tombolnya. Dan hal itu membuat pesawat Oceanic Air terjatuh ke pulau ini. Goodwin. Kemudian Henry menyuruh Goodwin untuk pergi dan mengumpulkan daftar nama dari penumpang pesawat tersebut. So I guess I'm out of the book club. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Jack baru sadar dari pingsannya di sebuah ruangan yang terpisah dari Kate dan juga Sawyer. Kemudian Jack mencoba untuk pergi dari sini, tapi percuma saja karena pintunya dikunci dari luar. Kemudian Jack melihat sebuah pintu yang terbuka. Dan ya, ternyata ruangan ini dihalangi dengan sebuah kaca yang sangat tebal. Hey! Hey! Can you hear me? Kate! Sementara Kate sendiri baru terbangun dari pingsannya. Kemudian anak buah Henry menyuruh Kate untuk mandi dan menggunakan baju bagus yang sudah disiapkan. Sementara Sawyer sendiri selalu bernasib apes karena Henry mengurungnya di bekas kandang hewan yang sangat kotor. Dan mungkin saja tempat ini pantas untuknya, karena kita tahu sendiri kalau si kampret Sawyer ini selalu bikin masalah. Tapi ternyata di sini Sawyer tidak sendiri, karena ada seorang pria yang bernasib sama dengannya yang sedang ditahan. Tapi pria ini tidak peduli sama sekali dengan kehadiran Sawyer. Warning. Warning. I wouldn't do that. Want your advice, I'll ask for it. Told you. Son of a bitch! Sementara Jack sedang berusaha untuk pergi dari tempat ini. Tidak lama Juliet datang dan menyuruh Jack untuk turun. Tapi Jack tidak peduli sama sekali, dan justru menyuruh Juliet untuk masuk ke ruangannya. Kemudian Jack menanyakan tentang nasib Kate dan juga Sawyer. Sementara Kate sendiri sedang dibawa untuk bertemu dengan seseorang yang sudah menunggunya. Singkatnya, setelah sampai ternyata orang tersebut adalah Henry. Dengan romantisnya Henry mengajak Kate untuk makan di pinggir pantai. Agar suasana menjadi lebih romantis, di sini Henry menyuruh Kate untuk memakai gelang yang sangat mengedankan sekali. Kemudian Henry bilang kalau nama aslinya adalah Benjamin. Berhubung nama Henry sudah melekat di dalam otak saya, jadi saya akan tetap memanggilnya dengan nama Henry, biar nggak pusing lah cuy. Di sini Henry bilang kalau selama 2 minggu ke depan akan menjadi hari yang sangat mengedankan sekali untuk Kate, Jake, dan juga Sawyer. Mungkin saja mereka bertiga akan selamanya ada di tempat ini. Tapi sebelum itu Henry harus mengospek mereka apakah layak atau tidak untuk tinggal di sini. You can trust me, Jack. I'm not gonna hurt you. What the hell is going on here?
Sementara pria ini bertanya tentang jarak yang ditempuh untuk sampai ke camp milik Sawyer. Tapi ya, seperti biasanya, si Sawyer tidak peduli sama sekali. Subject escaped. Hey! Subject escaped. Subject escaped. Subject. Hey. Dan ya, ujung-ujungnya Sawyer berhasil kembali tertangkap dan langsung dimasukkan kembali ke dalam kandang tersebut. Ternyata tujuan pria ini melepaskan Sawyer untuk mengalihkan mereka agar dirinya bisa kabur dengan bebas. Tapi ya, meskipun ujung-ujungnya pria ini harus kembali tertangkap. Setelah itu Juliet langsung pergi untuk memberikan minum dan juga makan kepada Jake. Tapi sebelum itu Juliet menyuruh kepada Jake untuk duduk di dekat tembok. Karena takutnya ketika Juliet masuk ke dalam, Jake akan langsung menyerangnya. Head is probably sore, your throat is raw, you're going to start hallucinating. Need to eat. Setelah dibujuk dengan senyuman yang sangat manis, Jake pun langsung pindah. Kemudian Juliet pun langsung masuk ke dalam, dan Jake langsung saja Which way out? Open. Di sini Jake menyuruh kepada Juliet untuk membuka pintunya. Tapi Juliet tidak ingin membuka pintu tersebut, karena jika membukanya, kita berdua akan mati. Kemudian Henry datang, dan Jake mengancam akan membunuh Juliet jika Henry mencoba untuk mendekat. I swear to God, we'll kill her. Okay. Have her open the door and she dies anyway. Kemudian Jake langsung melepaskan Juliet dan mencoba untuk membuka pintu tersebut hingga akhirnya Di sini Juliet langsung menolong Jake, tapi ujung-ujungnya Juliet langsung menghajar Jake sampai pingsan. Tidak lama Sawyer langsung terkejut melihat Cat dimasukkan ke dalam kandang tersebut. Stick your hands out through the bars, I'll take off your cuffs. Scratched you up pretty bad, didn't they? You okay, Freckles? Di sini Sawyer merasa kasihan dan langsung memberikan makanan tersebut kepada Cat. Sementara itu ternyata Juliet memiliki semua data dari Jake dan mengetahui kalau Jake adalah seorang dokter spesialis bedah tulang belakang. Dan ya, itulah alasannya kenapa Henry membawa Jake ke tempat ini. Tapi yang lebih mengedankan sekali, ternyata mereka terhubung dengan dunia luar atau bisa berkomunikasi. Itu sebabnya kenapa Henry melepaskan Michael bersama anaknya dan menyuruhnya untuk pergi ke jalur yang sudah Henry tentukan, dengan tujuan agar Michael tidak tersesat. Seperti halnya yang terjadi kepada Desmond, yang berniat untuk pergi tapi ujung-ujungnya malah kembali lagi ke pulau ini.
Now, I'd like to bring you some food, and I trust you, Jack. But this time, I need to know that you'll behave. Put your back against the wall. Sementara itu, Sunwa menyuruh Said untuk kembali ke camp. Karena sampai sekarang tidak ada tanda-tanda dari Jack dan yang lainnya untuk datang. Meskipun Said sudah membuat tanda asap tersebut. Tapi Said tidak akan meninggalkan Jack begitu saja. Justru Said akan membuat asap hitam lagi dan akan menunggu mereka datang. Tapi Jinso tidak setuju akan hal itu. Karena dirinya sangat khawatir kepada istrinya yang sedang hamil. Dan hal itu membuat Sunwa menjadi galau. Karena harus memilih antara suaminya atau menyelamatkan mereka. Tapi ternyata Sunwa lebih memilih untuk menyelamatkan teman-temannya. Sementara itu seorang wanita bilang kepada Henry kalau Said sudah tahu tentang camp mereka. Dan Said bisa saja sampai ke tempat ini karena Said menggunakan sebuah perahu layar. Kemudian Henry menyuruhnya untuk pergi membawa pasukan untuk menangkap Said. Dan jangan merusak perahu layarnya karena Henry membutuhkannya. Sementara itu mereka membawa Kate dan juga Sawyer. Tapi di sini wanita yang tadi meminta izin kepada suaminya kalau dirinya akan pergi untuk melakukan sebuah misi. What are you looking at? Ternyata mereka berdua disuruh untuk bekerja, tapi tetap akan diberikan minum dan juga makanan. Tapi jika Kate dan Sawyer berniat untuk kabur, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menyetrumnya. Tapi Kate tidak akan bekerja sebelum dirinya bertemu dengan Jack. I'm not doing anything until I see Jack. As soon as you're able to walk. Sementara itu mereka berhasil menemukan sebuah dermaga dan akan membawa perahunya ke sana. Setelah sampai, Said berniat membakar kayu untuk membuat asap hitam. Tapi ternyata di sini Sunwa menyadari kalau Said sudah berbohong kepadanya dengan membuat api yang cukup besar. Dan ternyata Said cukup yakin kalau The Other sudah berhasil menangkap Jack dan juga yang lainnya. Itu artinya Said membuat asap hitam tersebut agar The Other datang dan menyuruh Sunwa untuk berbohong kepada Jinso. Karena setelah Said membakar kayunya sudah terlambat untuk kembali. Tapi ternyata meskipun Jinso tidak bisa bahasa Inggris, tapi Jinso adalah orang yang pintar. Karena Jinso sudah mengetahui tujuan dari Said membuat asap hitam tersebut. Bukan untuk Jack tapi mengundang The Others untuk datang. Hal itu membuat Jinso kesal karena dirinya selalu saja dibohongi dan dianggap orang yang bodoh karena tidak bisa bahasa Inggris. Jinso pun meminta senjata kepada Said dengan tujuan untuk melindungi Sunwa. Kemudian Said menyuruh Sunwa untuk menunggu di dalam perahu karena ada senjata yang dapat Sunwa gunakan untuk berjaga-jaga. Sementara itu ketika mereka berdua sedang bekerja, tiba-tiba Alec datang dan merasa kasihan kepada mereka. Karena tidak seharusnya Kate dan Sawyer tinggal di dalam kandang yang kotor. Kemudian Juliet memberikan minum kepada Sawyer. Tapi kampretnya bukannya diminum, si Sawyer malah membuangnya. Seolah-olah dirinya ingin terlihat keren di mata Juliet. Karena tanpa minum dirinya masih bisa untuk bekerja. Setelah itu tanpa basa-basi Sawyer berniat untuk mencium Kate. Tapi hal itu membuat mereka marah dan langsung menghajar Sawyer. James! Put the gun down. Right now. Put the gun down. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka berdua masih menunggu kedatangan dari The Others. Tapi ternyata The Others datang kepada Sunwa. Dan Sunwa dengan sigap langsung mengambil senjata. Dan mereka berdua tidak menyadari kalau Sunwa sedang dalam bahaya. Dan malah beranggapan kalau The Others tidak akan datang.
I don't think they're coming. Di sini Sunwa ingin kalau dirinya dibiarkan untuk pergi. Tapi wanita ini tidak akan membiarkan Sunwa pergi begitu saja. I know you, Sun Wakwan. And I know, despite what you may think, I'll shoot you. Hal itu membuat mereka berdua langsung berlari seedan-edannya untuk menyelamatkan Sunwa. Dan Sunwa berhasil keluar dari dalam perahu tersebut. Tapi sialnya Sunwa malah ketahuan dan langsung saja Dan ya, untung saja Sunwa masih hidup dan tidak mengalami luka sama sekali. Hal itu membuat Jinso sangat senang karena Sunwa dan calon anaknya masih selamat. Kemudian Said meminta maaf kepada mereka berdua dan memutuskan untuk kembali ke camp. Sementara itu Henry sedang memantau mereka bertiga lewat kamera CCTV. Kemudian Henry langsung bertemu dengan Jack. Di sini Henry ingin kalau Jack merubah pandangannya kepada The Others menjadi lebih baik lagi, karena The Others bukanlah orang yang jahat. Henry juga bilang kalau Cat dan juga Sawyer dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Henry mengajak Jack untuk bekerja sama dengannya, dan jika menerimanya, maka Jack bisa pulang ke rumah dengan selamat, karena dirinya sering berkomunikasi dengan dunia luar. Tapi hal itu membuat Jack langsung tertawa karena tidak percaya kepada Henry. Hingga akhirnya Bring it in, please. Back to full. Bucks are world champions. And here at Busch Stadium. That's home, Jack. Right there on the other side of that glass. Dan ya, hal itu membuat Jack langsung terdiam. Karena ternyata memang benar, The Others memiliki akses untuk keluar masuk dunia luar. Kemudian Henry menyuruh kepada Jack untuk percaya kepadanya. Dan jika Jack melakukan apa yang Henry katakan, maka Jack bisa kembali pulang melihat dunia luar. Clean sweep of the St. Louis Cardinals. Kemudian John dikagetkan dengan tongkat milik Echo yang jatuh dari atas. Kemudian John pergi ke pinggir pantai untuk mengambil sebuah terpal. Dan Claire menyuruh kepada Charlie untuk mencari tahu apa yang akan John lakukan. Tapi setiap kali Charlie bertanya, si John hanya diam saja. Dan ternyata si John mengalami bisu akibat efek samping dari ledakan bunker tersebut. Kemudian John mengatakan sesuatu menggunakan bahasa isyarat kepada Charlie. Tapi Charlie yang tidak tahu apa maksudnya membuat si John terlihat kesal. Kemudian Charlie mencoba untuk berpikir. Dan ternyata si John berniat untuk bicara dengan pulau ini. Church. Sky. Island. Island. You need to speak. Setelah itu John meminta bantuan kepada Charlie, karena John akan melakukan ritualnya untuk berbicara dengan pulau ini. Dan Charlie harus menjaga tendanya agar tidak ada orang yang masuk. Setelah itu John langsung melakukan ritualnya. Hi, John. It's good to see you again. Di sini John langsung terkejut melihat si Bond ada di hadapannya. Bond bilang kalau John akan kembali bisa bicara lagi dan akan membutuhkan sebuah kursi roda. Kemudian Bond langsung membawa si John ke dalam alam bawah sadarnya.
Di sini Bond bilang kalau di antara mereka sedang dalam bahaya. Dan John harus bisa menyelamatkannya sebelum waktunya habis. Not them, they'll be fine. Don't have much time. Clean it up, John. Dan ya, John menyadari kalau Echo sedang dalam bahaya dan hanya dirinya yang bisa menyelamatkan Echo. Kemudian mereka berdua langsung pergi ke hutan untuk mencari Echo. Dan mereka berhasil menemukan kalung milik Echo. Di sini John sangat yakin kalau Echo sudah diseret oleh beruang. Ditambah lagi John menemukan sebuah bercak darah. Kemudian John menyuruh Charlie untuk kembali pulang karena setiap orang yang bersama dengannya selalu mendapatkan masalah. Tapi Charlie tidak peduli sama sekali dan akan tetap ikut mencari Echo. Was that the hatch? What's left of it? Dan di sini Charlie langsung terkejut melihat bunkernya ternyata sudah hancur. Karena sebelum bunker ini hancur, Charlie sudah pergi keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara John, Echo, dan Desmond terpental akibat ledakan tersebut. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Echo. Di sini John melihat babi hutan yang sudah mati dengan bekas luka cakaran. Dan juga menemukan bulu dari beruang hingga tiba-tiba. Run! Dude. Dan ya, ternyata itu adalah si Harley. Di sini Harley menjelaskan kalau The Other sudah membawa Jack, Sawyer, dan juga Cat. Sementara Harley sendiri disuruh untuk pulang oleh The Others dengan alasan agar Harley memberitahu kepada yang lainnya untuk tidak pergi mencari ketiga temannya. Dan yang lebih edannya lagi, ternyata Henry adalah pemimpin dari The Others. Kemudian John menyuruh Harley untuk kembali ke camp karena dirinya bersama dengan Charlie akan pergi untuk mencari Echo. What's that? More fur? This way. Singkatnya, mereka berhasil menemukan sarang dari beruang yang sedang mereka cari. Dan John sangat yakin kalau Echo ada di dalam sana. Karena ini sangatlah berbahaya, John menyuruh Charlie untuk tetap di sini. Kemudian John langsung mengoleskan kotoran dari beruang untuk menyamarkan bau badannya. Meskipun John merasa takut, tapi dengan jiwa barbar yang dimilikinya, dia pun langsung masuk ke dalam untuk menyelamatkan Echo. Di sini John melihat banyak sekali tengkorak manusia dan berhasil menemukan Echo dengan kondisi yang sudah tidak berdaya hingga tiba-tiba. Dan ya, untung saja John berhasil menyelamatkan Echo yang akan dijadikan hidangan makan siang oleh si beruang. Di sini John meminta maaf karena ini semua adalah salahnya yang sudah membuat bunker tersebut menjadi hancur. Karena jika John mendengarkan apa yang Echo katakan, maka dirinya bisa pergi bersama dengan temannya untuk menjaga mereka dari The Others.
Tiba-tiba Echo terbangun dan bilang kalau John masih bisa untuk menyelamatkan mereka dan akan menemukan markas dari The Others. Say something? He's awake. Echo. Echo. Maybe we should just get him back, John. Yeah. Kemudian John dan Charlie langsung membawa Echo. Di sini mereka semua sangat khawatir dengan kondisi Echo. Dan Claire menyuruh Harley untuk memanggil Jack. Tapi Harley bilang kalau Jack tidak akan kembali karena The Others sudah menangkapnya. Hal itu membuat Nikita dan suaminya Paulo tidak mengerti apa yang Harley katakan. Meskipun mereka berdua adalah penumpang dari pesawat, tapi mereka berdua tidak tahu apapun tentang The Others. Karena selama ini Jack dan yang lainnya berusaha untuk merahasiakan tentang The Others dari mereka. Kemudian John berniat untuk mencari dan menyelamatkan ketiga temannya. Tapi sekarang yang lebih penting, John akan berusaha untuk mengobati Echo. Dan di sini Harley yang melihat Desmond merasakan ada sesuatu yang aneh. Not a bad speech. Whoa. Just got hit with deja vu. Sementara itu, terlihat Jack yang sedang anteng-antengnya menonton film kartun. Kemudian Juliet datang membawakan makanan. Tapi Jack merasa kesal karena dari tadi hanya menonton film kartun saja. Kemudian Jack bilang kalau Henry adalah seorang yang egois dan tidak peduli kepada anak buahnya. Karena pada saat itu Henry tidak membantu Juliet saat dirinya hampir saja tenggelam. Tapi Juliet merasa kalau Henry adalah pemimpin yang baik dan juga peduli kepada anak buahnya. Tidak lama Henry datang dan bilang kalau perahu layarnya sudah kembali. Dan Henry membutuhkan Juliet sekarang juga. Di sisi lain Danny membawa Sawyer dan juga Kate karena sudah waktunya untuk bekerja. Tapi di sini Danny mendapat kabar kalau istrinya tertembak dan mengalami pendarahan yang sangat hebat. Jelas saja hal itu membuat Danny terlihat sangat marah. This is her bed, Julie. What happened? Dan hal itu akan dimanfaatkan oleh Sawyer untuk bisa kabur dari tempat ini dengan cara membuat lubang menggunakan air dari kandang. Tapi tentu saja hal ini sangatlah berbahaya karena jika mereka tertangkap kembali akan langsung disetrum. Bahkan bisa saja mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kemudian Kate bertanya tentang Jack yang sampai sekarang belum melihatnya. Dan Sawyer sendiri tidak tahu apakah Jack masih hidup atau tidak. Dan di sini Sawyer berniat akan meninggalkan Jack begitu saja, tanpa adanya usaha sedikit pun untuk menyelamatkan Jack. Kemudian Henry datang dan berniat untuk membawa Sawyer, tapi tiba-tiba ternyata Henry sudah mengetahui kalau Sawyer berniat untuk kabur. Dan Henry langsung saja menghajarnya. Ketika terbangun, Sawyer sudah dalam keadaan diikat. Dan mereka langsung saja menyuntikkan sesuatu kepada Sawyer. It's for the pain. No! What are you doing? No. Dan Jack menyadari kalau itu adalah suara dari Sawyer. Ketika Sawyer terbangun kembali, dada bagian kirinya sudah ditutup dengan perban. Kemudian Henry datang sambil membawa kelinci. Entah apa maksudnya. Di sini Henry terus saja memaksa kelinci itu untuk bergerak. Let's move it, let's move it. Hippity hop, hippity hop, Dan tiba-tiba saja kelinci itu langsung mati. Dan ternyata Henry sudah memasangkan alat pacu jantung kepada Sawyer. Dan jika Sawyer merasa cemas, takut dan juga berniat untuk melarikan diri, maka Sawyer akan mengalami gagal jantung. Itu artinya nasibnya akan sama dengan kelinci tersebut. Henry juga memasangkan jam tangan kepada Sawyer untuk memantau denyut jantungnya. Tapi di sini Sawyer merasa aneh kenapa Henry tidak langsung saja membunuhnya.
dan malah menyiksanya hampir setiap hari. Henry bilang kalau dirinya bukanlah seorang pembunuh. Kemudian Henry menyuruh Sawyer untuk tidak mengatakan kepada Kate tentang ini semua. Dan jika melanggarnya, maka Henry akan memasangkan alat yang sama kepada Kate. Setelah itu, Sawyer pun kembali dimasukkan ke dalam kandang bagong tersebut. Dan mereka memberikan 1 ember air untuk adus. Kemudian Kate bertanya apa yang sudah mereka lakukan. Sawyer yang peduli kepada Kate tentu saja mengatakan kalau mereka hanya memberikan beberapa pertanyaan saja. Berhubung Kate memiliki badan yang langsing, dirinya berniat untuk kabur dari tempat ini dengan cara masuk ke dalam celah jeruji tersebut. Jelas saja hal itu langsung ditentang oleh Sawyer dan menyuruh Kate untuk tetap bersantai dan jangan melakukan hal yang sangat mengedankan tersebut. Karena bukan apa-apa, jika hal itu terjadi, otomatis nyawa Kate sedang dalam bahaya. Sementara itu, Jack yang melihat baju Juliet penuh dengan darah mengira kalau Sawyer sedang disiksa. Tapi Juliet bilang darah ini bukanlah darah Sawyer, melainkan darah dari seorang wanita yang mengalami luka tembak pada perutnya. Dan Juliet meminta kepada Jack untuk membantunya. Dan tanpa loba mikir mereka langsung saja membawa Jack. Kate dan Sawyer yang melihat Jack mencoba untuk berteriak seedan-edannya. Tapi apalah daya, Jack tidak bisa mendengar suara mereka berdua. Setelah sampai, ternyata Henry sempat kesal kepada Juliet karena Juliet malah meminta bantuan kepada Jack. Sama halnya dengan Danny yang terlihat sangat marah. Tapi Juliet sangat yakin kalau Jack tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Di sini Jack mulai melakukan tindakan untuk menolong wanita tersebut. Tapi apalah daya dan upaya Tuhan berkata lain. Jack tidak bisa menyelamatkan nyawanya karena wanita ini terlalu banyak kehilangan darah. Andaikan saja dari awal Juliet langsung memanggil Jack, besar kemungkinan wanita ini masih bisa selamat. Time and death. Hal itu membuat Danny sangat marah karena ini semua perbuatan dari mereka, yaitu Sunwa. Untuk melampiaskan kemarahannya, Danny langsung saja pergi untuk menghajar Sawyer. Tanpa rasa ampun, Danny langsung menghajar Sawyer seedan-edannya. Shut up! I said, do you love him? Stop! Do you love him? You love him? Leave him alone! Dan mengatakan apakah Kate mencintai Sawyer atau tidak. Dan Danny langsung berhenti memukul Sawyer setelah Kate bilang kalau dirinya mencintai Sawyer. You love him? Leave him alone! Yes, I love him! I love him! Lock him up! Singkat waktu, Kate yang tidak tega melihat Sawyer terus saja disiksa, memutuskan untuk melarikan diri bersama dengan Sawyer sekarang juga. Tapi Sawyer melarang Kate untuk melakukan tindakan tersebut. Dan ya, Kate tidak peduli sama sekali. Tapi ketika Kate membuka kuncinya, jam tangan tersebut langsung berbunyi. Jelas saja hal itu membuat Kate merasa curiga dan bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan kepadamu. Tapi Sawyer tidak menjawabnya dan menyuruh Kate untuk pergi meninggalkan dirinya jika Kate benar-benar cinta kepadanya. Go. Really love me. I only said that so he'd stop hitting you. Hingga akhirnya, Kate pun memutuskan untuk kembali masuk. Karena mereka sudah berjanji untuk hidup bersama dan mati sendirian. Live together, die alone. Sementara itu, Juliet bilang kalau dirinya adalah seorang dokter kandungan. Itu sebabnya kenapa Juliet meminta bantuan kepada Jack. Kemudian Jack bertanya tentang hasil ronsen tulang belakang yang Jack lihat tadi. Karena orang tersebut memiliki tumor yang sangat besar dan harus segera dioperasi. Oleh karena itu, Jack siap untuk membantu melakukan operasi jika orang tersebut membutuhkan bantuannya. Sementara di pantai, entah apa maksudnya,
Tapi Desmond baru saja selesai membuat sebuah antena untuk melakukan sebuah percobaan. Dan anehnya cuaca yang tadi cerah tiba-tiba saja langsung hujan. Dan seolah-olah Desmond sedang menunggu sesuatu. Singkat waktu, besok harinya Henry membawa Sawyer untuk melihat sesuatu. Tapi hal itu malah membuat detak jantungnya semakin meningkat. Sawyer pun mengatakan kalau Henry berniat untuk membunuhnya secara perlahan. Hingga akhirnya Henry pun mengatakan yang sebenarnya kepada Sawyer. Karena faktanya Henry tidak memasangkan alat pacu jantung kepada Sawyer. Dan kelinci yang tadi tidaklah mati, melainkan Henry sudah memberikan obat tidur dengan jangka waktu yang sudah diatur. Tapi kampretnya, Sawyer yang sudah sangat marah langsung saja memukul Henry. Dan ternyata alasan Henry membawa Sawyer ikut dengannya untuk menunjukkan kalau ternyata pulau yang ada di seberang adalah tempat tinggal Sawyer sebelumnya bersama para penumpang pesawat Oceanic Air. Dan ternyata memang benar, selama ini Henry sudah mengawasi mereka semua. You're pretty good, Sawyer. We're a lot better. You ever been to Alcatraz? Let's get you back to your cage. Sementara Said merasa khawatir dengan kondisi Eko yang sampai sekarang belum juga sadar. Tapi anehnya tidak lama setelah mereka pergi, Eko terbangun karena mendengar suara dari adiknya. Entah apa maksudnya, tapi adiknya bilang kalau sudah saatnya untuk pengakuan. Dan sepertinya Eko mengerti maksud dari perkataan adiknya tersebut dan Eko akan melakukannya. Tapi kampretnya ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba saja Get it clear! Echo! Bring him up! Echo! mereka pun langsung menolong Eko dan mencoba untuk mematikan apinya. Flame down! My brother. I'll be back. Brother. Yeah, we're good. Where's Echo? Tapi anehnya tiba-tiba saja Eko sudah menghilang entah kemana. Di tempat lain Henry datang mengajak Jack untuk pergi jalan-jalan menikmati udara malam yang sangat mengedankan sekali. Tapi sebelum pergi Henry menyuruh Jack untuk memakai baju putih yang sudah disiapkan. Dan di sini ternyata Jack mengetahui kalau orang yang menderita tumor tersebut adalah Henry. Karena selama ini Jack sudah memperhatikan cara berjalan Henry yang terlihat berbeda. Jack pun mengatakan kalau tumor itu sangatlah berbahaya. Dan cepat atau lambat Henry akan mati jika tidak melakukan operasi. Dan jika mau maka Jack bisa menolong Henry. Tapi di sini Henry tidak ingin mengakuinya. Dan berpura-pura tidak mengerti apa yang Jack katakan. Singkatnya ternyata Henry membawa Jack untuk melihat upacara pemakaman seorang wanita yang sudah gagal Jack selamatkan. Dan di sini Henry sempat menuduh Juliet yang sudah memberitahu Jack tentang penyakit tumornya. Tapi Juliet sendiri tidak rumasa sudah mengatakan kepada Jack kalau Henry memiliki tumor. Singkat waktu pagi pun datang. Di sini Charlie bilang sebelum menghilang, Eko mengatakan tentang adiknya. Dan ternyata John mengetahui kalau Eko akan pergi ke stasiun 5 dan menyuruh kepada mereka bersiap-siap untuk berangkat mencari Eko. Eko yang terbangun kemudian berhalusinasi tentang masa lalunya yang sudah menghabisi orang-orang yang tidak berdosa. No, please. Kemudian Eko pergi ke sungai untuk menghilangkan rasa hausnya. Tapi tiba-tiba Hello, Echo. dan akhirnya John berhasil menemukan Eko. Di tempat lain ternyata tujuan dari Henry melakukan ini semua untuk membuat Jack merasa yakin kalau The Others bukanlah musuh. Dan Henry sudah memiliki rencana yang sangat indah untuk Jack dan juga kedua temannya.
Kemudian Henry mengatakan memang benar kalau dirinya menderita penyakit tumor yang selalu membuatnya merasa kesakitan. Dan Henry meminta kepada Jack untuk menyelamatkan nyawanya. Itu pun jika Jack tidak berubah pikiran. Sementara itu mereka sudah sampai di tempat tujuan dan langsung saja membuka pintunya. Karena di sini Desmond sangat penasaran dengan bunker ini. Dan Echo sangat terkejut karena ternyata mayat dari adiknya sudah menghilang. Padahal sebelumnya Echo sudah membakarnya. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda kalau adiknya sudah dibakar. Kemudian John mengajak Echo untuk masuk ke dalam. Tapi Echo lebih memilih untuk menunggu di sini. Singkatnya, ketika di dalam mereka mencari data yang dianggap penting. Those are computers. I guess he'll be expecting us. Sementara itu, Juliet meminta maaf kepada Jack atas semua tindakan yang sudah teman-temannya lakukan kepada Jack dan kedua temannya. Juliet juga meminta kepada Jack untuk mempertimbangkan tawaran dari Henry untuk menyelamatkan nyawanya. Karena ternyata selama 3 tahun tinggal di pulau ini, Juliet sudah sering dibohongi oleh Henry. Dan hal itu membuat Juliet merasa tidak nyaman. Oleh karena itu dirinya ingin sekali keluar dari pulau ini dan ingin melihat dunia luar. Karena semenjak Henry membawanya ke pulau ini, Henry melarang Juliet untuk kembali ke negara asalnya. Dan jika Jack mau menolong Henry, maka besar kemungkinan Juliet dan juga Jack akan bisa kembali pulang melihat indahnya dunia luar. Ya, meskipun tidak seindah yang kita bayangkan. Tapi Jack terlihat kesal dan menyuruh Juliet untuk pergi. Dan sekali lagi, Juliet meminta kepada Jack untuk mempertimbangkannya lagi. Di tempat lain, Echo yang melihat adiknya langsung saja mengejarnya. Demi. Why? Why now, huh? Yes. Dan di sini entah apa maksudnya, seolah-olah Yemi tidak mengakui kalau Echo adalah kakaknya. Dan hal itu membuat Echo merasa heran. Tapi ketika Echo kembali mengejar adiknya, tiba-tiba saja dan ya, mereka yang mendengarnya langsung pergi untuk melihatnya. Dan makhluk ini terus saja menghantam-hantamkan Echo dengan pohon hingga akhirnya Echo. Dan ya, hal itu membuat mereka semua merasa sangat sedih melihat Echo sudah dalam keadaan tidak berdaya. Tapi sebelum meninggal, Echo mengatakan sesuatu kepada si John. What did he say, John? Dan ternyata Echo mengatakan kepada si John kalau selanjutnya yang akan mati adalah He said, we're next. Sementara itu, Jack berniat untuk menolong Henry dan menyuruh Juliet untuk menyiapkan semuanya. Dan hal itu membuat Henry terlihat sangat senang. Tapi kampretnya, ternyata itu semua hanyalah prank saja. I just wanted you to understand how you're gonna die. Jack! Go! Karena faktanya, Jack tidak akan menolong Henry dan lebih memilih untuk disiksa daripada harus menolong Henry. Alasannya karena Jack tidak percaya dan menganggap Henry akan berbohong. Tentu saja Henry yang tadinya senang kini berubah menjadi kesal. Tapi Jack tidak peduli sama sekali. Sementara itu, mereka semua sangat berduka atas kematian dari Echo. Dan Said mengira kematian Echo diakibatkan oleh beruang. Di sini John tidak akan membawa Echo kembali ke camp dan lebih memilih untuk menguburkannya di hutan. Alasannya karena mereka semua sudah sangat sering melihat orang yang meninggal. Dan hal itu tidak baik untuk mental mereka.
Kemudian John dan Said pergi ke camp untuk mengambil scope. Dan di sini Said bertanya makhluk apa yang sudah membunuh Eko. John bilang kemungkinan besar Eko diserang oleh monster penunggu pulau ini. So why don't you tell me what you think it is? You don't believe in monsters. I believe in what I can see. Sementara itu ketika mereka sedang bekerja, tiba-tiba saja terjadi kerusuhan. If he moves, you shoot him. You sure? What the hell do you think you're doing? Dan ternyata itu perbuatan dari Alec. Dan yang lebih edannya lagi, ternyata Alec adalah anak dari Henry. No! Get off of me! Yeah. Listen, whatever they say, don't believe. Dan di sini Alec berkata untuk tidak percaya kepada mereka. Singkatnya setelah itu, Juliet menyuruh Kate untuk memakai penutup kepala. Karena jika tidak maka Sawyer akan meninggal. Dengan terpaksa Kate pun langsung ikut bersama dengan Juliet. There's something you can do for us that will save his life. Dan ternyata Juliet membawa Kate untuk bertemu dengan Jake. Hal itu jelas saja membuat mereka berdua terlihat sangat senang. Di sini Kate mengatakan kalau dirinya dan juga Sawyer disuruh untuk bekerja. Tapi ya, tentu saja Jake lebih mengkhawatirkan Kate dibandingkan si kampret Sawyer. Dan ternyata tujuan Kate datang ke sini karena Juliet menyuruh Kate untuk memujuk Jake agar mau mengoperasi Henry. Karena jika tidak maka mereka akan menghabisi Sawyer. Tapi jika Jake mau menerimanya, maka Jake, Kate dan juga Sawyer akan dibebaskan. Tapi edannya, ternyata Jake tetap saja tidak peduli sama sekali, meskipun Henry akan membunuh Sawyer. Karena Jake sudah pasrah kalau dirinya harus mati di sini. Tapi beda halnya dengan Kate yang ternyata sangat peduli kepada Sawyer. Atau mungkin saja memang benar kalau Kate memiliki buih-buih rasa cinta kepada Sawyer. Di tempat lain mereka semua memberikan penghormatan terakhir kepada Eko. Rest in peace, Mr. Echo. Your prayer stick fell out of a tree right on top of me. Thank you for helping me find my... Sementara itu Kate mengatakan kalau dirinya dibawa oleh Juliet untuk bertemu dengan Jake. Dengan tujuan agar Kate membujuk Jake untuk melakukan operasi kepada Henry. Dan jika Jake menerimanya maka kita akan dibebaskan. Tapi sayangnya Jake menolaknya dan lebih memilih untuk mati. Awalnya Sawyer sangat setuju akan hal itu. Kemudian Kate mengatakan kalau Jake tidak melakukannya, sebagai gantinya maka Henry akan membunuh dirimu. Kate yang sangat peduli kepada Sawyer tidak akan menyerah begitu saja. Dan lebih memilih untuk melarikan diri meskipun tanpa Jake. Tapi ternyata Sawyer sendiri sudah pasrah kalau Henry akan membunuhnya. Karena percuma saja meskipun mereka berdua berhasil kabur, tapi ujung-ujungnya Henry akan menangkap mereka kembali. Itu karena tempat mereka saat ini ada di seberang pulau tempat tinggal mereka. Dan harus menggunakan sebuah perahu untuk sampai ke sana. Itu artinya perjuangan mereka untuk kabur hanyalah sia-sia. Sementara itu Jake terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari Juliet. Dan entah apa tujuannya, tapi di sini Juliet membuka pintunya dan menyuruh Jake untuk pergi. Kemudian Jack masuk ke ruangan CCTV lalu mengambil sebuah senjata. Tapi kampretnya ketika Jack melihat ke layar monitor, Jack langsung terkejut melihat Kate sedang bersama dengan Sawyer. If it helps, I was surprised too. Tidak lama Henry pun datang. Entah apa yang ada di pikiran Jack. Tapi yang jelas Jack akan melakukan operasi kepada Henry. Tapi sebelum itu Jack ingin Henry berjanji untuk membawa dirinya dan juga Juliet pergi dari pulau ini. Dan ya, dengan senang hati Henry akan melakukannya. Besok harinya, di sini Henry sudah siap untuk melakukan operasi.
We'll see you on the other side. I'm ready. Dan Jake langsung saja melakukannya. Tapi kampretnya Danny yang melihat Henry sedang dioperasi ternyata sudah merencanakan sesuatu dan langsung pergi untuk membawa Sawyer. You two should have run when you had the chance. He's coming with me. There's nothing you can do about it. Step away. Sementara Jake dengan hati-hati melakukan operasi kepada Henry, tapi tiba-tiba Leave it like that. Nope. No, he should. Back away from the table now. dan ternyata dengan disengaja Jack sudah membuat sayatan kecil pada ginjal Henry. Dan jika dalam waktu 1 jam tidak dijahit, maka Henry akan meninggal. You let go, or I do her too. Think about it, Sawyer. You fight. Let go. Don't you let go. Sawyer, no! On your knees. Don't you give up. Close your eyes. No! 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 Dan di sini Danny sudah bersiap-siap untuk menghabisi Sawyer. Karena Danny ingin balas dendam atas kematian dari istrinya. Hingga akhirnya There. Pick it up. Pick it up, Danny. Yeah, you could say that. dan ya, di waktu yang bersamaan, Jack berniat akan membunuh Henry jika Danny tidak memberikan walkie-talkie tersebut kepada Cat. Just hand her the damn walkie, Danny. Do it. Just do it now. Di sini Jack mengatakan kalau Cat punya waktu 1 jam untuk pergi bersama dengan Sawyer. Dan jika dalam waktu 1 jam tidak ada kabar dari Cat, itu artinya sudah terjadi sesuatu. Dan Jack akan langsung membunuh Henry. Jack, please. Wait, where are you? Where are you? He dies. Me without you. You're smart. Go. Jack, I said. Hey, damn it, run! Take the walkie. Take Sawyer. Go. Jack, yes, I remember. Hey, damn it, run! Dan di sini Tom menyuruh kepada Juliet untuk menjahit lukanya. Tapi tentu saja Juliet tidak berani untuk melakukannya. Karena jika salah sedikit saja, maka Henry akan langsung meninggal. Mendengar kabar itu, Cat dan Sawyer pun langsung menghajar Danny sampai tidak berdaya. Sawyer, let's go. Tapi di sini Juliet mengatakan kalau rencana Jack tidak akan berhasil. Karena Cat dan Sawyer tidak akan bisa sampai ke camp mereka. Go. Get them back. If you have to, kill them. Dengan santainya Jack bilang, kalau sebenarnya ini semua adalah rencana dari Juliet yang ingin kembali pulang. Alhasil si Tom pun langsung menyuruh Juliet untuk pergi keluar. Sementara mereka berdua terus berlari seedan-edannya. That's our island. Di sini Cat bilang kepada Jack kalau dirinya membutuhkan perahu sekarang juga, tapi tiba-tiba dengan cepat mereka langsung berlari seedan-edannya. Tapi sialnya peluru senjatanya habis. Dan hal itu membuat Cat merasa panik hingga akhirnya This way. Inside. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Quiet.
Dan ya, untung saja dengan baik hatinya Alec membantu mereka berdua. Di sini Alec bilang kalau dirinya memiliki sebuah perahu. Tapi Sawyer sempat tidak percaya kalau Alec berniat ingin membantu mereka. Tapi setelah Alec menjelaskan alasannya, Sawyer pun langsung percaya. Karena Alec ingin melepaskan pacarnya di dalam penjara. Di sini Henry ingin bertemu dengan Juliet dan Tom langsung saja memanggil Juliet. Juliet, Ben's awake. Ben's asking for you. Henry tidak menyangka kalau Jack akan melakukan ini semua. Dan sekarang sisa hidupnya tinggal 27 menit lagi. Itu pun kalau Jack tidak menolong Henry. Kemudian Juliet datang dan Henry ingin bicara empat mata bersama dengan Juliet. Dan Jack memberikan waktu 3 menit kepada Juliet untuk bicara dengan Henry. They've got history. Setelah selesai, Juliet meminta kepada Jack untuk kembali melakukan operasi kepada Henry. I'm going to go help your friends escape. Di sini Juliet cukup terkejut melihat Alec bersama dengan Kate dan juga Sawyer. Dan di sini Alec berniat akan melepaskan pacarnya. Dan Kate memiliki rencana untuk masuk ke dalam sana. Open the door! Alex? Out of their cages, I caught them in the jungle. Now Dad was the one who told me to bring them here. Di sini Alec mengatakan kalau dirinya berhasil menangkap mereka berdua di hutan yang berniat untuk kabur. Tapi Aldo tidak percaya begitu saja dan berniat untuk menghubungi Danny hingga akhirnya. Here it is! Dan ya, sepertinya The Other sedang melakukan pencucian otak kepada Carl. Dan akhirnya Jack pun kembali melakukan operasi kepada Henry. Tom yang melihatnya merasakan mual pada perutnya yang sangat mengedankan sekali. Can you stand? Tapi kampretnya, ternyata Danny berhasil menemukan mereka dan langsung saja. No! Danny! Dan ternyata Juliet membiarkan mereka untuk pergi, kecuali Alec. Karena jika Alec ikut dengan mereka, maka Henry akan mencari Alec dan langsung membunuh pacarnya. Dengan berat hati, Alec pun harus kembali berpisah dengan pacarnya. Hey, Alex. I'm sorry, Alex. I missed you. Wait. Tapi sebelum pergi, Juliet meminta kepada Kate untuk memberikan kabar kepada Jack kalau dirinya baik-baik saja. Dan Jack mengatakan apapun yang terjadi jangan pernah kembali lagi untuk mencarinya. Hal itu tentu saja membuat Kate sangat sedih. Karena Jack sudah berkorban hanya untuk menyelamatkan dirinya dan juga Sawyer. Promise me that you'll never come back here from me. Jack? Turn it off. Where are... We gotta go. Dan mereka pun langsung berlayar untuk kembali ke camp. Dan akhirnya Jack pun berhasil melakukan operasi dengan sempurna.
Tapi Henry belum sadar karena masih dalam pengaruh obat bius. Dan di sini Jack ingin tahu apa yang Henry katakan kepada Juliet. What did he say? He said that if I let him live, and I helped you, that he would finally let me go home. Dan ternyata mereka sudah ditunggu oleh John dan juga Said. Di sini John mengatakan kalau Echo sudah meninggal dan yang sudah membunuhnya adalah pulau ini. Echo is dead. How did he die? The island killed him. Hal itu tentu saja membuat Charlie terlihat terkejut. Tapi di sini seolah-olah Desmond merasakan sesuatu yang membuatnya langsung berlari seedan-edannya. Dude, you okay? Setelah di pantai, Desmond langsung berenang untuk menyelamatkan seseorang yang akan tenggelam. What is he doing? There's someone else out there. Where's Claire? She just went for a walk. I offered to watch the baby. Di sini Charlie baru menyadari kalau yang tenggelam adalah pacarnya, yaitu Claire. I've got her. Is she okay? Stand back, just give me some room. Claire! Claire, get back. Dan ya, untung saja Desmond berhasil menyelamatkannya. Kemudian Desmond langsung membawa Claire. Dan di sini Charlie merasa heran, bagaimana bisa Desmond mengetahui kalau Claire tenggelam. Dan ternyata Harley sudah mengetahui kalau Desmond. That guy sees a future, dude. Untuk memastikan apakah benar Desmond bisa melihat masa depan atau tidak, mereka langsung mengambil sebotol intisari cap janda herang untuk diberikan kepada Desmond, dengan tujuan agar Desmond menjadi oleng dan mereka bisa dengan mudah bertanya. Tapi ternyata Desmond menolaknya karena dirinya sudah bertobat. Tapi kampretnya, ketika Desmond mengetahui kalau intisari itu cap janda herang, tentu saja Desmond langsung menerimanya dan tidak jadi untuk taubat. What kind of whiskey is that? It's, all right then. Mereka bertiga pun dengan santuinya mabok bareng sampai malam hari. Dirasa Desmond sudah oleng. Charlie kemudian bertanya bagaimana bisa Desmond mengetahui kalau Claire tenggelam, padahal Desmond sendiri sedang ada di dalam hutan. Desmond mengatakan kalau dirinya bisa mendengar teriakan dari Claire. You're like a mile away. I've got good hearing. Hear the lightning as well. Dan ternyata, tanpa Charlie sadari bahwa Desmond sudah menyelamatkan hidupnya. Karena ternyata tujuan Desmond memasang antena tersebut agar Charlie tidak tersambar petir. Andaikan saja Desmond tidak melakukannya, sudah bisa dipastikan kalau Charlie sudah meninggal. Dan ya, ternyata memang benar kalau Desmond bisa melihat masa depan. Itu semua bukanlah tanpa alasan. Dan Anda semua akan dibuat terkejut karena ternyata ketika Desmond memutar kunci darurat untuk menghentikan si John, Desmond malah pergi ke masa lalu. Oh my god, oh my god. Stay there, hang on. Alright. You alright? Dan di sini Desmond masih bersama dengan pacarnya yang bernama Penny. Dan saat Desmond akan bertemu dengan seseorang, dirinya selalu terbayang dengan angka tersebut. Bahkan di sini, Desmond melihat Charlie yang sedang mengamen. Tapi tentu saja Charlie tidak kenal kepadanya, karena masa sekarang adalah masa lalu di mana pesawat Oceanic Air belum terjatuh. Get some help. You're Charlie. Yeah, name's on the sign. Thanks a lot. Dan hal itu membuat Desmond menjadi frustasi.
Karena Desmond sendiri seolah-olah tidak menyadari kalau dirinya bisa kembali ke masa lalu. Atau gini cuy, biar nggak pusing, anggap aja masa ini adalah masa sekarang, dan masa di mana Desmond terdampar di pulau tersebut adalah masa depan. Jadi di sini Desmond bisa melihat atau pergi ke masa depan. Walaupun faktanya masa sekarang adalah masa lalu, tapi kan ini mah biar nggak pusing lah cuy. Setelah itu Desmond yang penasaran lalu bertanya kepada temannya tentang manusia yang bisa pergi ke masa lalu ataupun masa depan. Tapi temannya mengatakan kalau manusia tidak akan bisa untuk melakukannya, karena yang bisa melakukannya hanya ada di sebuah film. Singkat waktu, Desmond berniat membelikan cincin untuk Penny. Tapi di sini, ternyata si nenek bisa melihat masa depan dari Desmond. Si nenek mengatakan kalau nantinya Desmond akan menghancurkan hati pacarnya. Si nenek juga tahu kalau Desmond akan tinggal di sebuah pulau selama 3 tahun hanya untuk menekan sebuah tombol. Dan pada saat itu Desmond terpaksa harus menggunakan kunci darurat. Agar Desmond percaya, si nenek langsung membawa Desmond keluar dan mengatakan kalau pria yang memakai sepatu merah nantinya akan meninggal. Si nenek juga mengatakan kalau Desmond akan berpisah selama 3 tahun bersama dengan pacarnya. Tapi pada akhirnya Desmond akan kembali lagi dan akan mempunyai anak. Hingga tiba-tiba You knew that was gonna happen, didn't you? Dan ya, ternyata memang benar kalau si nenek bisa melihat masa depan. Tapi si nenek sengaja tidak menolong pria tersebut karena itu tidak akan berguna. Dan nantinya pria tersebut tetap saja akan mati. Why didn't you stop it? Why didn't you do anything? It wouldn't matter. Tomorrow he'd be hit by a taxi. If I warned him about the taxi, he'd fall in the shower and break his neck. That man was supposed to die. Singkat waktu, Desmond dan Penny sedang pergi berkencan. Dan di sini ternyata Desmond memutuskan untuk berpisah dengan Penny dengan alasan karena Desmond sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. I'm sorry, Pen. Singkat waktu, malam harinya terlihat Desmond yang sedang mabok. Desmond yang sudah sangat yakin kalau dirinya bisa melihat masa depan berniat untuk mengubahnya. My money! Hey, Doug, brother! Dan ya, scene ini adalah saat Desmond terbangun dari pingsannya setelah bunkernya hancur. Di sini Charlie ingin Desmond menceritakan apa yang sudah terjadi saat Desmond memutar kuncinya. Dan faktanya, mungkin Anda semua akan terkejut karena ternyata Desmond sengaja mengajak Charlie untuk pergi ke hutan. Dengan alasan karena sebelumnya Desmond sudah tahu kalau Claire akan tenggelam dan Charlie yang akan menolongnya. Tapi Charlie malah tenggelam dan langsung meninggal. Itu artinya Desmond sudah 2 kali menyelamatkan nyawa dari Charlie. When I saw the lightning hit the roof, you were electrocuted. You dove in after Claire. You drowned. I'm trying to save her. I was saving you. Tapi hal itu percuma saja. Meskipun Desmond menyelamatkan Charlie berkali-kali. Tapi ya, bagaimanapun juga kematian Charlie adalah sebuah takdir. Dan siapapun tidak bisa untuk melawan takdir. Karena pada akhirnya Charlie tetap akan mati. I tried twice to save you, but no matter what I try to do, I can't stop it forever. I'm sorry. You're gonna die, Charlie. Sementara itu Jack mengatakan kalau The Other adalah orang yang sadis karena selalu menculik wanita dan juga anak-anak. Kemudian anak buah Tom datang dan langsung membawa Jack. Tapi anehnya di sini Juliet juga dibawa dengan kedua tangannya diborgol dan dimasukkan ke tempat bekas Jack dikurung.
Dan ternyata setelah tugasnya selesai, Jack dimasukkan ke dalam kandang bagong bekas si Sawyer. Kemudian Tom datang untuk memberikan makanan. Di sini Jack bertanya tentang wanita tua yang tadi dilihatnya, dan juga kenapa Juliet bisa dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Entah apa maksudnya, tapi di sini Tom mengatakan kalau wanita tadi bisa dianggap sebagai kepala polisi The Others, sedangkan Juliet sedang dalam masalah. You know the sheriff? Not literally, Jack. Why are you moving Juliet into my room? Don't try anything stupid. Stay put in this cage, okay? Sementara mereka bertiga sudah sampai di daratan. Di sini Sawyer menawarkan buah-buahan kepada Kate. Tapi Kate yang masih marah mengatakan kalau dirinya tidak lapar. Kemudian Kate mengatakan tujuan The Other menyuruh Kate dan juga Sawyer kerja rodi, karena The Other sedang membuat sesuatu yang sangat mengedankan sekali. Singkat waktu, malam pun poek. Di sini Juliet mengatakan kalau Henry mengalami infeksi pada bekas jahitannya, dan Juliet meminta kepada Jack untuk menolongnya sekali lagi. They're infected, aren't they? Want me to help him again? I'm not asking you for them or him. Dan ya, sudah sangat jelas kalau Jack tidak akan menolongnya lagi. Karena setelah Jack berhasil mengoperasi Henry, dirinya malah ditahan kembali dan bahkan dipindahkan ke tempat yang sangat kotor. And I'm not gonna help you. It's because I'm in trouble. It's complicated. I'm not gonna help him. Tidak lama setelah itu datang wanita tua yang bernama Isabel. Dan Isabel meminta kepada Jack untuk ikut dengannya, karena ada beberapa pertanyaan yang harus Jack jawab. Dan ternyata anak dari Henry juga, yaitu Alec, menjadi tersangka karena sudah melepaskan sang pacar, yaitu si Carl. As you may have gathered, we don't live on this little island. Dan ternyata di ruangan ini juga sudah ada Juliet, karena si Tom melaporkan tentang perkataan Jack yang mengatakan kalau Juliet ingin Henry meninggal. Kemudian Jack mengatakan kalau hal itu tidaklah benar, karena pada saat itu Jack sengaja berbohong hanya untuk menyelamatkan kedua temannya. Why are you lying for her, Jack? No, I was lying. I would have done anything to get my friends out. Go back to my cage now. Ketika terbangun, Jack langsung terkejut karena mereka melihat Jack layaknya seperti binatang yang sedang dikurung. Dan kampretnya, Cindy yang diculik oleh The Other ternyata masih hidup dan sekarang sudah menjadi bagian dari mereka. Kemudian seorang bocil ingin tahu kabar dari Ana Lucia, tapi Jack tidak menjawabnya dan menyuruh kepada Cindy untuk pergi dari sini. She wants to know how Ana Lucia is doing. If you've got something to watch, Cindy, go watch it! Sementara di hutan, Kate yang melihat Carl tidak ada langsung pergi untuk mencarinya. Dan ternyata si Carl sedang jeblay atau menangis karena teringat kepada Alec. Di sini Sawyer menyuruh kepada Carl agar memperjuangkan cintanya dengan kembali untuk menyelamatkan Alec. Tapi tentu saja jika Carl kembali, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Karena masa Carl untuk hidup sudah kadaluarsa bagi The Others. I want to ask you something. Di sini Alec bertanya kenapa Jack mau menolong ayahnya. Tapi Jack balik bertanya dengan mengatakan di mana Juliet. Tentu saja sekarang Juliet sedang disidang karena sudah membunuh Danny. Karena The Other sangat tidak suka kalau mereka saling membunuh satu sama lain. Dan jika hal itu terjadi, maka nyawa harus dibayar dengan nyawa. They're going to read her verdict. Her verdict. The man who was going to murder your friends. Eye for an eye. Kemudian Jack mengatakan alasannya menyelamatkan Henry karena Jack sudah bilang akan melakukannya. Hey.
Kemudian Jack menyuruh kepada Alec untuk melepaskannya dan langsung pergi untuk melihat Henry. Di sini Jack mengatakan kalau ada jaringan yang terinfeksi dan harus segera dihilangkan. Karena jika tidak maka infeksi tersebut akan semakin menyebar dan kemungkinan besar Henry tidak akan bisa berjalan kembali. Oleh karena itu Henry membutuhkan seorang dokter untuk menjaganya setiap hari dan Jack siap untuk melakukannya. Tapi Jack ingin Henry berjanji agar Juliet tidak dihukum mati. Juliet doesn't care about you, Jack. Deciding whether or not to execute Juliet. You're gonna stop it. Do we have a deal? Or not? Then get me something to write on. Kemudian Alec langsung membawa Jack ke tempat sidang. Tapi si Tom yang melihat Jack langsung marah dan Isabel menyuruh Tom untuk melepaskannya. Kemudian Alec langsung memberikan surat dari ayahnya kepada Isabel. Henry meminta kepada Isabel untuk meringankan hukuman dari Juliet dan menyuruh kepada anak buahnya untuk selalu menjaga Juliet agar tidak kabur. Ben has commuted Juliet's sentence. Execution is off the table. He says the rules don't apply. Setelah itu Jack kembali dimasukkan ke dalam kandang tersebut. Tidak lama Juliet datang sambil membawakan makanan. Di sini Jack terlihat senang kalau Juliet tidak jadi dihukum mati. Kemudian Juliet mengatakan kalau dirinya mengalami luka di bagian punggung. Setelah melihatnya, Jack menyuruh kepada Juliet untuk mengambil tanaman lidah buaya. Dan setelah mengambilnya, dengan baik hatinya Jack langsung mengobati Juliet. Di sini Juliet bertanya kenapa Jack mau menolongnya. Tentu saja alasannya, karena sebelumnya Henry sudah berjanji untuk membiarkan Juliet dan juga Jack kembali pulang. Dan Jack hanya ingin memastikan kalau Henry akan menepati janjinya. Tapi Juliet merasa ragu akan hal itu, karena masalahnya, Kate dan Sawyer sudah tahu tempat mereka. Dan Henry berniat untuk pindah ke tempat yang dianggapnya sebagai rumah. Sementara itu, Sawyer mengatakan kalau Cal sudah kembali untuk menyelamatkan pacarnya. Dan di sini Kate juga berniat untuk kembali, karena dirinya merasa bersalah kepada Jack. Sementara si kampret sendiri terlihat egois, karena sudah meninggalkan Jack begitu saja. Tapi tentu saja Sawyer tidak punya pilihan lain, karena dirinya tidak ingin mengecewakan Jack, yang sudah berjuang agar dirinya dan juga Kate bisa kembali untuk pulang. Dan akhirnya Kate pun memutuskan untuk kembali ke camp. Sementara itu, Henry membawa Jack, Juliet, dan juga Alec untuk pindah ke tempat yang dibilangnya sebagai rumah. Dan tentunya untuk menyembuhkan luka infeksi pada Henry. Singkat waktu, malam pun datang. Kate dan Sawyer melihat Cal yang ternyata belum berangkat untuk menyelamatkan pacarnya. Tapi hal itu percuma saja karena sekarang Alex sudah pergi dan entah akan dibawa kemana. I miss you, Libby. Setelah itu, Harley lalu bertemu dengan Charlie untuk menanyakan tentang Desmond yang bisa melihat masa depan. Tapi ternyata Charlie belum percaya kalau Desmond bisa melihat masa depan, apalagi tentang dirinya yang akan meninggal. Sedangkan Harley sendiri sangat yakin kalau Desmond bisa melihat masa depan. Kemudian mereka langsung terkejut melihat Vincent membawa tulang dari tangan manusia yang sedang membawa sebuah kunci. Vincent? Is that an arm? Here, Vincent. I think we need to get that. Yeah. Karena penasaran, Harley pun langsung mengikuti si Vincent dan meminta kepada Charlie untuk mengejarnya jika dalam waktu 3 jam dirinya tidak kembali.
Vixen! Vixen, come here! Vixen! Kemudian Vincent memberikan tulang tersebut dan Harley langsung mengambil kuncinya. Setelah itu Vincent meminta kepada Harley untuk mengikutinya kembali. Dan di sini Harley langsung terkejut karena ternyata Vincent menemukan sebuah mobil butut yang di dalamnya terdapat tengkorak manusia. Dan kampretnya, si Harley terlihat sangat senang. Tanpa basa-basi, Harley kembali ke pantai untuk mengatakan kepada mereka semua kalau dirinya menemukan sebuah mobil yang terguling di dalam hutan. Dan Harley meminta kepada mereka untuk membantunya membawa mobil tersebut dengan cara diderek menggunakan sebuah tali. Tapi ternyata mereka semua tidak ingin membantu Harley karena mereka tidak membutuhkan mobil tersebut dan hanya akan membuang waktu saja. Who's with me? Sorry. I don't think so, Hilly. Thanks, dude. Sementara mereka berdua dalam perjalanan kembali ke camp karena ternyata si Carl sudah kembali untuk menyelamatkan Alec. Tapi tiba-tiba, What happened? Looks like a dart. Count of 3, ready? 1. singkatnya Kate dan Sawyer pun sudah sampai di camp. Dan mereka semua langsung menyambutnya dengan perasaan hati yang senang. Kemudian Charlie kembali bertanya kepada Desmond kapan kematiannya akan datang lagi. Tapi kali ini Desmond lebih memilih untuk tidak menjawabnya. Dengan alasan karena pada saat itu dirinya dalam keadaan oleng, yang membuat Desmond asal bicara. Tidak lama Sawyer datang dan terlihat sangat marah karena barang miliknya sudah diacak-acak oleh seseorang. Kemudian Desmond meminta maaf karena dirinya sudah menghabiskan intisari cap janda herang milik Sawyer. Karena Charlie dan Harley yang memberikan minuman tersebut. Sementara di hutan, ternyata Jigsaw ikut dengan Harley. Dan di sini mereka menemukan banyak sekali minuman yang entah masih kadaluarsa atau belum. Kemudian mereka berdua langsung mengeluarkan tengkorak tersebut. 2, 3. We'll get that later. Setelah itu mereka berdua berniat untuk membalikan mobil tersebut. Tidak lama Sawyer datang dan hal itu membuat mereka berdua terlihat sangat senang. Karena tidak menyangka kalau Sawyer akan kembali dan terlihat baik-baik saja. Kemudian Harley meminta kepada Sawyer untuk membantunya membalikan mobil ini. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali minuman intisari cap janda herang versi kaleng. Setelah itu, mereka langsung melihat isi dalam mobil tersebut. Dan Jigsaw berniat untuk memperbaiki mobilnya. Tapi Harley yang tidak sabar langsung saja menghidupkan mobilnya. Dan ya, jelas saja mobil tersebut tidak akan hidup sama sekali. Dan Sawyer terlihat sedang santai sambil menikmati minuman tersebut. Meskipun rasanya tidaklah enak. Bottoms up. It's not cool, dude. It's work, man, you blockhead. Dan Jigsaw akhirnya angkat tangan karena tidak bisa memperbaiki mesin mobilnya. Hal itu membuat Harley terlihat sedih karena tidak jadi untuk bersenang-senang menggunakan mobil tersebut. Daripada harus memikirkan mobil tersebut, Sawyer dan Jigsaw lebih memilih untuk minum bersama. Sementara Harley masih belum menyerah dan terus berdoa agar mendapatkan sebuah petunjuk untuk memperbaiki mobil tersebut. Beer. Beer.
Dan ya, tanpa disengaja Harley mendapatkan sebuah ide dan langsung pergi bertemu dengan Charlie, karena kali ini dirinya sangat membutuhkan bantuan dari Charlie. Bahkan Harley menampar Charlie agar kembali bersemangat dan mau membantunya. Apalagi Harley mengatakan cepat atau lambat kalau Charlie akan mati. Harley menyuruh kepada Charlie untuk melakukan perbuatan baik dengan menolong orang-orang, termasuk dirinya yang sedang membutuhkan bantuan. Sementara itu, Kate mengatakan kepada John dan juga Said kalau Jack sudah mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan dirinya dan juga Sawyer. Dan Henry sudah melepaskan Michael bersama dengan anaknya untuk keluar dari pulau ini, karena Henry adalah pemimpin dari mereka. Dan di sini Kate berniat untuk kembali meskipun Jack sudah melarangnya, karena dirinya memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan Jack dari The Others. Di tempat lain, Sawyer sedang mengajarkan Jigsaw bahasa Inggris. Kemudian Harley dan Charlie datang. Di sini Harley memaksa Sawyer untuk membantunya mendorong mobil tersebut. Di sini Harley berniat akan menyalakan mobil tersebut dengan cara menggoloncongkannya dari atas. Tapi Sawyer tidak setuju akan hal itu karena terlalu berbahaya. Ditambah lagi terdapat batu besar di bawah sana. Tapi Harley tidak peduli sama sekali karena sekarang yang ada di otaknya, apapun akan Harley lakukan untuk menghidupkan mobil tersebut. Dan ternyata Charlie akan ikut bersama dengan Harley. Sementara Jigsaw dan Sawyer akan mendorong mobilnya. Tapi di sini Charlie merasa ragu, karena takutnya hari ini adalah hari terakhirnya untuk hidup. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua pun langsung mendorongnya. Oh, geez. Careful now. Dengan kekuatan doa dari si Mama, akhirnya There is no curse. Dan ya, ternyata Harley berhasil menghidupkan mobil tersebut. Dan mereka terlihat sangat senang, dan langsung menikmati mobil tersebut dengan berkeliling. Setelah itu mereka kembali ke camp. Jigsaw memberikan bunga kepada Sunwa. Charlie curhat kepada Claire. Dan Sawyer membawa minuman tersebut ke pantai sambil mencari Kate. Dan merasa iri melihat mereka saling berpasangan. Sementara Harley sendiri masih menikmati untuk jalan-jalan menggunakan mobil tersebut. Singkat waktu, malam pun datang. Kate berniat akan pergi untuk kembali menyelamatkan Jack. Tapi untung saja John dan Said datang. Ternyata alasan Kate tidak mengajak mereka, karena mungkin saja untuk menyelamatkan Jack akan ada korban jiwa, baik dari mereka ataupun dari The Others. Tapi John dan Said tidak peduli dan akan tetap ikut bersama dengan Kate untuk menyelamatkan Jack. Tapi tiba-tiba, It's alright, it's safe. No, don't shoot, don't shoot. You can come out. We're just here to talk. What are you doing here? Dan ya, ternyata Kate meminta bantuan kepada Rosa. Alasannya karena Rosa sudah sangat hafal dengan pulau ini dan akan lebih mudah untuk menyelamatkan Jack. Karena pada saat Kate berhasil kabur, dirinya dibantu oleh seorang gadis. Dan Kate sangat yakin kalau gadis itu adalah anak dari Rosa yang bernama Alec. What makes you think I have an interest in help? Because they had me,
and they would have never let me. She was about 16 years old, and her name was Alex. We need to eat. Kemudian mereka istirahat sejenak untuk mengisi tenaga agar kembali jag-jag waringkas. Karena perjalanan mereka masih lumayan cukup jauh. Said pun langsung pergi untuk mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Tapi di sini Said merasakan ada sesuatu yang membuatnya langsung waspada. Dan ya, alangkah terkejutnya Said melihat pria bermata satu dan juga rumahnya yang memiliki parabola. I've circled the house. Dan ternyata pria tersebut yang mereka lihat di kamera CCTV dari stasiun 5. Said sangat yakin kalau rumah ini adalah bagian dari stasiun milik Dharma. Dan untuk memastikannya, Said berniat akan pergi tanpa menggunakan senjata. Tapi tentunya mereka bertiga akan menjaga Said dari belakang. Tapi ternyata Rosa lebih memilih untuk tidak ikut campur. I have no interest in that man inside the house. I'll wait for you by the stream. Dengan sangat berhati-hati, Said mulai mendekati rumah tersebut. Dan Kate berniat untuk menolong Said, tapi si John mencegahnya karena belum saatnya. Sementara Said sendiri berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya adalah korban dari pesawat yang jatuh di pulau ini. Ditambah lagi dirinya tidak membawa senjata. Name is Saeed Sharah. I was on a plane that crashed here months ago. Stay right there! Kate dan si John langsung pergi untuk menyelamatkan Said, tapi akhirnya Back up. dan ternyata pria ini adalah anggota terakhir dari Dharma yang bernama Mikhail. Setelah itu Mikhail langsung menolong Said dan menyuruh kepada Kate untuk mengambilkan obat-obatan di dapur. Dan ternyata Mikhail dan Said memiliki kesamaan yang sama-sama dari mantan anggota tentara. Dan Mikhail sudah ada di pulau ini selama 11 tahun hanya untuk menjaga tempat ini yang dinamakan Stasiun The Flame atau stasiun telekomunikasi. Di sini si John melihat sebuah monitor yang bertuliskan siap untuk bermain, yang seolah-olah mengajak si John untuk melakukan permainan dengannya. To play. Ready to play. Sementara Mikhail mengatakan kalau semua anggota dari Dharma sudah meninggal kecuali dirinya. Karena dengan bodohnya mereka memulai perang dengan The Others. Tapi dengan sadisnya mereka dihabisi oleh The Others menggunakan senjata kimia. Dan setelah itu The Others menawarkan untuk melakukan gencatan senjata. Dan Mikhail tidak boleh melewati perbatasan dari The Others. Kemudian Mikhail pergi untuk melihat si John. Yang ternyata si John selalu kalah bermain catur dengan komputer. Di sini Said mengatakan kalau dirinya sangat yakin kalau Mikhail tidak sendirian. Dan mungkin saja bagian dari The Others. Why are we still sitting here? Dear Kate, because I am certain he is not alone. He is one of them. Tidak lama Mikhail kembali sambil membawakan minuman untuk mereka. Di sini Said bertanya tentang sebuah kabel yang ada di pinggir pantai. Mikhail mengatakan kalau itu adalah mercusuar bawah air yang memancarkan sebuah ping sonar yang mampu menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan. Itulah sebabnya kenapa Dharma bisa menghubungkan komputer yang ada di pulau ini. Dan di sini Said mulai memancing Mikhail dengan mengatakan kalau The Others berhasil mengambil perahu layarnya. Tapi untung saja temannya berhasil membunuh salah satu dari mereka. Tujuan Said mengatakan hal tersebut untuk melihat apakah Mikhail terlihat marah atau tidak.
Karena jika marah itu artinya memang benar kalau Mikhail bagian dari The Others hingga akhirnya. Dan ya, dengan pengalaman yang Said miliki, dirinya bisa mengetahui dengan cepat kalau Mikhail adalah bagian dari The Others. Karena sebelumnya Said sudah memantau tiap sudut rumah ini, baik dari luar ataupun dari dalam saat pertama kali masuk. Every nook and cranny of this place. Not every nook and cranny, John. Kemudian Said dan Kate langsung turun untuk melihat ruangan tersebut. Sedangkan si John bertugas untuk menjaga Mikhail. Dan karena si John masih penasaran, dirinya kembali memainkan catur tersebut. Your move. Dan ternyata kali ini si John berhasil menang, tapi tiba-tiba Manual override achieved. Ish is inoperable. Communication incursion on the station by the hostiles. If so, enter 7-7. Stop right there. Kate yang melihatnya sangat marah dan langsung saja. What are you doing? Kemudian mereka langsung membawa Kluk ke atas, tapi ya, tentu saja si John juga berhasil tertangkap. Di sini Mikhail akan melepaskan si John asalkan temannya juga dilepaskan. Tapi si John tidak merasa takut sedikit pun, begitu juga dengan si Kluk. Intinya mereka berdua tidak merasa takut sedikit pun hingga akhirnya. Прости меня! Finish it! Dan Said yang masih memiliki perasaan, lebih memilih untuk tidak menghabisi Mikhail. Singkat waktu, malam pun datang. Di sini Said berhasil mengambil sebuah peta dari Mikhail. Dan mereka berniat akan pergi ke tempat tersebut yang dinamakan The Barracks. Karena The Barracks memiliki sebuah listrik dan juga air yang bersih. Dan mungkin saja Jack ada di sana. Dan di sini tanpa disengaja Mikhail mengatakan kalau Jack sudah tidak ada di pulau tersebut. Karena Henry sudah membawanya ke tempat yang lebih aman. Sementara si John kembali menonton video tersebut. Di sini John merasa ragu untuk memasukkan angka tersebut atau tidak. Ready to go, Locke? I'll be there in a minute. Sementara Rosa menyuruh kepada Said untuk membunuh Mikhail. Karena jika tidak maka kita yang akan dibunuh. Tapi tentu saja Said tidak akan melakukannya. No. A prisoner. I will decide his fate. Kemudian Kate dan si John sudah bergabung untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba What have you done, John? Dan ya, hal itu membuat Said sangat marah kepada si John. Karena hanya tempat ini satu-satunya harapan agar Said bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Computer said if there was an incursion by the hostiles, we should go. Singkat waktu, pagi pun datang. Di sini Charlie memberikan sarapan untuk sang pacar. I would love to. Sementara Said mulai mencari tahu letak tempat yang ada di peta tersebut. Karena Mikhail kekeh tidak ingin mengatakan tempat tersebut ada di mana. Tapi lagi-lagi, Said kembali membahas masalah tempat yang sudah John hancurkan. Tapi John mengatakan kalau dirinya tidak tahu kalau tempat tersebut akan hancur lebur menjadi arang. Dan lagi-lagi, Rosa menyarankan agar Said segera menghabisi Mikhail. Karena takut nantinya kita semua yang akan dihabisi oleh The Others. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan dan singgah di sungai untuk mengambil air. So how'd you get here?
Di sini Mikhail mengatakan kalau dirinya bisa sampai di pulau ini menggunakan sebuah kapal selam. Tapi sekarang sinyal mercusuar bawah laut tidak lagi berfungsi karena terjadinya gelombang elektromagnetik yang sangat besar. Dan ya, penyebabnya karena bunker yang sudah hancur. Kemudian Rosa melihat sesuatu dan menyuruh kepada mereka untuk melihatnya. Looks like we're here. Dan ternyata, benda ini adalah sebuah pagar sonar yang mampu mengeluarkan listrik. Tapi Kate yang tidak tahu akan hal itu berniat untuk menyentuhnya. Tapi untung saja dengan sigap Said langsung mencegahnya. Karena jika Kate langsung melewati pagar tersebut, sudah dipastikan kalau Kate akan langsung meninggal. Dan tentu saja pagar ini dibuat oleh Dharma untuk mencegah agar binatang buas tidak masuk. Kemudian Mikhail mengatakan kalau pagar ini sudah tidak berfungsi lagi dan menyuruh kepada Said untuk kembali melihat petanya. Tapi tiba-tiba John! Thank you. Sorry. Dan ya, ternyata pagar tersebut masih berfungsi. Dan hal itu membuat Kate dan Said merasa kecewa kepada si John. Bahkan Said mengatakan kalau si John tidak berniat untuk menyelamatkan Jack, tapi ada tujuan lain yang lebih penting. Oleh karena itu, Said melarang si John untuk memegang senjata. Bahkan Said menemukan bahan peledak C4 di tas milik si John yang sangat amat berbahaya sekali. Tentu saja hal itu membuat Said semakin yakin kalau si John sedang merencanakan sesuatu yang sepertinya akan sangat mengedankan sekali. Setelah itu, mereka berniat untuk melewati pagar tersebut menggunakan sebuah kayu. Dan mereka mulai menyiapkan semuanya. We should remain unharmed. Why not just use the plastic Setelah selesai, dengan gede kawaninya, Kate akan lebih dulu melewati pagar tersebut. Dirasa aman, mereka mulai melewati pagar tersebut satu persatu. Sementara di pantai, mereka bertiga berniat akan menangkap burung. Nantinya burung tersebut akan diberikan tanda pada kakinya untuk memberikan kabar kepada dunia luar bahwa penumpang pesawat Oceanic Air masih hidup. 1, 2. I'm sorry. I'm sorry, man. Di sini Desmond mengatakan kalau dirinya sedang berburu babi hutan dan tidak tahu kalau mereka sedang menangkap burung. Setelah itu, terlihat Desmond dan Charlie yang sedang merencanakan sesuatu. Karena merasa penasaran, Claire pun langsung mengikuti Desmond. Dan ternyata Desmond menangkap seekor burung dari sarangnya. Tentu saja hal itu membuat Claire merasa heran. Bagaimana bisa Desmond mengetahui burung tersebut ada di sini? Padahal sebelumnya Desmond sudah mengagalkan Claire untuk menangkap burung. Dengan terpaksa Desmond mengatakan kalau dirinya sengaja melakukan hal tersebut karena Charlie akan pergi ke sini untuk menangkap burung tersebut. Tapi Charlie malah terjatuh yang membuatnya langsung meninggal. Dan ya, untuk yang kesekian kalinya, Desmond sudah menyelamatkan hidup dari Charlie. See that spot over there? He got pounded again and again by the rocks, and that's where Charlie slipped and fell in. Broke his neck. That's where Charlie died. Kemudian Claire langsung membawa burung tersebut.
dan mengatakan tentang Desmond yang bisa melihat kematian dari Charlie yang sangat mengedankan sekali. Desmond told me everything. That you were going to drown, trying to rescue me in the ocean. That he knew you were going to get hit by lightning. Setelah itu, Charlie membacakan surat yang akan dibawa oleh burung tersebut. Oceanic Flight 815. Been waiting here all this time. We've survived on this island for 80 days. Done our best to live on this island. For rescue that has not come. There is new life, too. We are alive. Dan setelah membaca suratnya, mereka pun langsung melepaskan burung tersebut. Dan berharap ada seseorang yang bisa membaca suratnya. Dan akhirnya, mereka sudah sampai di kampung halaman The Others. Jack! Dan ya, hal itu membuat mereka langsung terkejut melihat Jack yang seolah-olah terlihat sangat menikmati tempat ini.